قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik ketua RW, ketua RT. Yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu, terkhusus sahibul hajat, yakni Bapak Ahmad Muslimin Jaya Putra SPD dan Ibu Nita Puspitasari AMD Kep. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus bagi si cabang bayi tadi yang barusan diberikan nama, diresmikan namanya, dicukur rambutnya, kemudian diakikoi menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sekarang pukul 11 lewat, insya Allah sebelum jam 12 kita selesai. Setuju dah Bu? Setuju dah Bu? Setuju dah Pak? Lanjut. Kewajiban orang tua, kata Nabi, min haqqil waladi 'alal walid. Termasuk hak anak itu, kata Nabi, ada 3 hal. Sebetulnya masih banyak, namun ini 3 hal. Yang pertama, hendaklah memberi nama yang baik. Ya. Beri nama yang baik yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yu'allimahul kitab, dan hendaklah ajarkan anak itu kitab, yakni Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, wa yuzawwijuhu idza adrak, yakni apabila dia sudah menemukan jodohnya, maka hendaklah kita nikahkan. Itu termasuk hak anak. Maka dalam rangka hajatan seperti ini, baik tasyakuran, baik itu akikah, baik itu peresmian nama, yakni memberikan nama kepada anak itu nama yang baik. Ya. Jangan memberikan nama yang tidak baik. Karena nama itu Bu, karena nama itu Pak, itu termasuk doa. Ya. Jangan memberi nama, misalkan kata wong Palembang itu basing baik, dinjuk nama ceper misalkan, dinjuk nama tengil misalkan, atau dinjuk nama yang lain-lain yang tidak bagus, ya, itu berarti mengharapkan anak tersebut menjadi seperti itu. Ya. Makanya Rasul memerintahkan kepada kita umatnya itu, apabila anak tersebut telah dilahirkan oleh ibunya, kemudian berilah nama yang baik. Ya, beri nama yang baik kepada anak tersebut, jangan memberi nama yang tidak baik. Ya. Arka Rehan Jaya Saputra itu nama yang baik. Terserah nama itu apakah dari bahasa Arab, ataukah dari bahasa Palembang, ataukah bahasa Jawa, atau bahasa Sumatera yang lainnya, terserah nama. Tidak harus berbahasa Arab. Ya. Untuk apa namanya berbahasa Arab? Namanya musyrikin misalkan. Ya. Nama anak diberi nama musyrikin. Dia ditanya, kenapa namanya musyrikin? Pak Ustadz, nama musyrikin itu kan ada dalam Quran katanya. Betul, dalam Quran ada musyrikin. Tetapi apa arti dan makna musyrikin? Musyrikin itu kan orang-orang yang menyekutukan Allah.
Orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung berarti mengharapkan anak kita menjadi setan, betul lah. Nah, itu. Ini berharap berarti anak kita menjadi anak penyembah berhala. Maka berikan nama kepada anak itu anak yang baik, ya. Terserah bahasa apapun. Yang penting kita mengerti makna dan tujuan nama tersebut. Tidak harus berbahasa Arab. Kita wong Palembang misalkan, kita wong Sumatera, memberi nama anak kita bahasa dusun kita, bahasa daerah kita, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita tahu arti dan maksud tujuan nama tersebut, ya. Itu tidak harus berbahasa Arab. Namun yang paling baik itu memang memberi nama anak itu yakni nama-nama nabi-nabi, apalagi diikuti dengan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Muhammad Arka Raihan Jaya Saputra misalkan, ya, diberi nama Muhammad awalannya. Itu lebih baik lagi, ya. Karena apa? Berarti mengharapkan anak kita itu termasuk orang-orang yang dipuji, termasuk orang-orang yang diagungkan. Karena apa? Karena nama Muhammad, Nabi kita, itu sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adim, kata Allah dalam Quran. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang luhur. Dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Itu sudah dipuji oleh Allah tentang akhlak Nabi. Makanya kita dalam kehidupan apapun kita jadinya, apakah seorang tentara, apakah seorang polisi, apakah seorang pengusaha, apakah seorang tukang beca atau kuli, itu sudah ada contoh dari Nabi. Sudah diperankan semuanya oleh Nabi. Kita seorang pedagang harus menjadi pedagang yang jujur. Itu sudah ada contoh dari Nabi. Kita seorang pengusaha, pembisnismen. Itu sudah ada contoh dari Nabi. Kita seorang panglima perang. Kita seorang pemimpin. Itu sudah ada di diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah dicontohkan. Kita memimpin dalam keluarga kita, kita seorang suami, bagaimana kita berbuat adil kepada istri-istri kita, bagaimana kita berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita, itu sudah ada contoh kepada diri Rasulullah. Makanya dalam firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Jadi sudah ada. Makanya kita mengikuti jejak langkah Nabi kita. Boleh kita senang dengan yang lain, boleh kita cinta dengan artis-artis yang lain, tetapi jangan kita melupakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang diajankan, ya, diajankan ketika baru lahir itu adalah sunnah, ya. Maka bayi ketika baru lahir, ya, itu disunnahkan kuping kanan diazankan dan kuping kiri diiqamahkan, Bu. Ya, ya. Kenapa? Supaya yang pertama kali yang dia dengar adalah kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah, yang pertama kali ia dengar. Jangan yang pertama ia dengar misalkan suara-suara musik, misalkan break dance dan lain sebagainya, ya. Musik-musik yang membuat dia hatinya membuat rusak. Makanya diajankan kuping kanan, diiqamahkan kuping kiri, itu disunnahkan. Jadi kalau ibu-ibu sedang hamil 7 bulan atau 9 bulan misalkan hendak melahirkan, maka suami ibu suruh menunggu, ya.
Suruh menunggu apabila sudah lahir, sudah dibersihkan oleh bidannya, maka diadzankan kuping kanan dan diiqamahkan kuping kiri. Supaya apa? Supaya tidak terganggu oleh Ummu Sibyan, yakni setan yang akan meniupkan gangguan. Makanya kalau anak bayi nangis, ya, itu ada gangguan-gangguan dari Ummu Sibyan, yakni setan meniupkan kepada si bayi tersebut agar rewel, agar menangis, supaya apa? Wong tuanya, orang tuanya, bapak dan ibunya dia merasa kesal dan kemudian tidak sabar. Ini termasuk ujian. Makanya kalau ada bayi nangis, bayi rewel, makanya kita harus sabar. Jangan dengan emosi. Kadang-kadang karena emosi kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, anak kita yang nangis kita cekik misalkan. Mati kalau saya itu. Ya. Kalau anak kita sedang seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua itu haruslah sabar. Ya. Jangan sampai karena perbuatan kita, anak kita menjadi menderita. Ini kewajiban kita sebagai orang tua itu memberi nama yang baik. Kemudian yang kedua, wa yu'allimahul kitab, mengajarkan kepada anak itu kitab, yakni Al-Quran. Ya. Mengajarkan kepada anak itu yakni Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Pak Ustadz, saya tidak bisa membaca Quran. Titipkan kepada ustadz yang bisa membaca Quran. Titipkan kepada pondok-pondok pesantren misalkan, supaya anak kita bisa membaca Quran. Karena apa, Bu? Karena apa, Pak? Kalau anak tidak bisa membaca Quran, maka siapa lagi yang akan membacakan doa untuk kita apabila kita sudah meninggal dunia? Siapa lagi yang akan membacakan Yasin untuk kita apabila kita sudah meninggal dunia? Maka harapan kita sebagai orang tua dengan anak itulah, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, kemudian dia menjadi penerus kita sebagai generasi kita, untuk dia juga mendapatkan pahala dan kita pun akan mendapatkan pahala juga. Ini adalah anak. Jadi anak bila berbuat jahat, kita sebagai orang tua pun akan mendapatkannya. Anak berbuat baik, maka kita pun akan mendapatkan kebaikannya. Jadi berurut. Kita dalam kubur misalkan, apabila anak berbuat dosa, misalkan minum minuman keras, terkena narkoba dan lain sebagainya, kita orang tua yang berada di sana itu merasa sedih. Tetapi apabila anak berbuat baik, sering dia bersedekah, sering dia menolong orang lain, maka kita pun yang berada di sana di alam kubur, di alam barzah, itu pun akan merasakan kenikmatan karena anak kita berbuat baik. Makanya kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak kita itu berbuat yang tidak baik-baik. Terus apa, Bu? Terus apa sudah? Terus? Kalau sudah. Ya, 10 menit lagi. Pas. Jam setengah 12. Karena waktu zuhur jam 12 kurang 10 menit. Ya, itu. Sampai mana tadi? Narkoba. Ya. Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam lembah seperti itu, ya. Karena apa? Kalau kita sudah terjerumus ke situ, anak-anak kita susah menghilangkannya. Jangan menjadi anak buah Sambo. Ya. Siapa Sambo? Ya, itu. Jangan sampai kita terpedaya oleh godaan setan, bujuk rayuan setan. Itulah godaan setan.
Ya, setan itu kan mengiming-imingi supaya dapat duit banyak, dapat duit ini, duit itu, itulah godaan setan. Padahal jalannya tidak benar. Bukan berarti kita dilarang untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, silahkan. Dianjurkan kita itu menjadi orang yang beriman, dianjurkan kita itu sebagai orang yang muslim, yakni orang muslim yang kaya, beriman dan kaya. Ya, kalau kita sudah memiliki harta kekayaan yang banyak, kita dapat bersedekah. Kalau kita miskin, boro-boro nak sedekah, betul lah? Nak dewek bersusah, misalkan. Makanya inilah bekerja keras. Kita hidupi keluarga kita, kita hidupi anak-anak kita dengan mencari nafkah. Ini Pak, nafkah yang paling besar pahalanya itu adalah untuk keluarga kita. Itu pahalanya yang paling besar. Ya. Nafaqatuhum, yakni nafkah, kata Nabi, ada untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nafkah yang diperuntukkan orang-orang miskin, nafkah yang diperuntukkan untuk membebaskan budak-budak, kemudian nafkah untuk keluarga kita. Yang paling besar pahalanya yakni untuk keluarga kita, Pak. Untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Makanya bapak-bapak di sini jangan pelit, Pak, dengan ibu-ibu. Betul lah, Bu? Kalau ada duit, unjuklah banyak-banyak. Setuju dah, Bu? Setuju dah? Kalau bapak-bapaknya kalau lagi ada duit. Tetapi kalau bapak-bapaknya lagi buntu, ibu-ibunya jangan marah-marah. Ya. Ini kadang bapak-bapaknya lagi buntu, lagi kata duit, lagi kata gawe. Ibu-ibunya ngomel terus di rumah. Bapak-bapak pusing jadinya. Ya kan? Tapi inilah ujian hidup. Ya. Dalam keadaan apapun, baik senang susah, kita harus bersabar. Karena apa? Senang dan susah itu semuanya adalah ujian dari Allah. Kaya miskin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi kaya, bagaimana kita menyikapi miskin, itu bagaimana dari kita sendiri. Karena semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurkah kita dengan hal tersebut? Kita diberikan anak, itu adalah amanah. Bersyukurkah kita dengan hal tersebut? Ya. Makanya kita harus bersyukur. Allah akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Bukan berarti akan menambah kemuliaan Allah, tidak. Syukur itu wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Allah tidak memerlukan saudara, tidak memerlukan bapak dan ibu bersyukur, tidak perlu. Ya, itu pun tidak menambah kemuliaan Allah. Allah sudah mulia, Allah sudah besar, Allah sudah maha. Ya. Walaupun ibu tidak bersyukur, walaupun bapak tidak bersyukur, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kalau kita bersyukur kepada Allah, itu kembalinya kepada diri kita masing-masing. Akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersyukur, ya. Makanya apabila kita diberikan nikmat oleh Allah, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Bagaimana bersyukur itu? Pengertian bersyukur itu as-sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsani. Memuji Allah dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Allah telah memberikan rezeki kepada kita, memberikan anak kepada kita, Allah memberikan pangkat dan kedudukan kepada kita. Menyebut-nyebut kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini bersyukur kepada Allah, mengundang tetangga, mengundang handai tolan untuk datang ke sini, ini untuk menceritakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah wa yuzawwijuhu idza adrak. Apabila dia sudah dewasa, Bu, anak kita sudah dewasa, Pak, kalau dia sudah menemukan jodohnya, maka nikahkanlah cepat-cepat.
kalau sudah ketemu jodohnya. Jangan dilarang, ya, jangan dikagek-kagek, ya. Allah akan mencukupkan apabila dia miskin. Allah akan memberikan kekayaan apabila dia miskin, ya. Itu jangan ditunggu-tunggu, jangan dikagek-kagek, ya. Takutnya apa? Apabila anak kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, berzina, misalkan, itu kita orang tua, baik ayah dan ibu, itu mendapatkan dosa dari anak kita yang telah berbuat maksiat tersebut. Makanya kita kalau sebagai anak, jangan sampai kita berbuat maksiat kalau kita kasihan dengan wong tua kita. Ya, kalau kasihan dengan wong tua, jangan sampai berbuat maksiat. Kalau kita memikirkan kedua orang tua kita. Karena apa? Bukan hanya kita yang mendapatkan dosanya, orang tua kita pun akan mendapatkan dosa karena perbuatan kita tersebut. Makanya apabila ibu dan bapak mempunyai anak gadis, mempunyai anak jejaka misalkan, ya, maka apabila sudah ada ditemukan jodohnya, maka jangan ditahan, jangan dikagek-kagek, langsunglah nikahkan, ya. Jangan sampai mereka berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, jam 11:30 ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahibul hajat ini, terutama si cabang bayi tadi yang sudah diresmikan namanya, yakni Arka Raihan Jaya Putra, menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna